Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan setiap aktivitasnya dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Burung Ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan BIMTEK KPPS untuk Pilkada 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Nah, dalam menjalankan tugas ini penyelenggara pemilu Pilkada termasuk KPU sampai KPPS ini wajib berperilaku yang pertama adalah tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kerabat dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam ini yang dimaksud adalah tidak menerima suap dari pihak manapun yang bisa menguntungkan salah satu peserta pilkada. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ini yang dimaksud adalah melakukan KKN korupsi terhadap anggaran pilkada yang sudah dikeluarkan oleh negara. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga penyelenggara pemilu. Yang keempat, sebagai penyelenggara pemilu kita harus menolak pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, apalagi sampai mempengaruhi hasil dari pemungutan dan penghitungan suara. Yang kelima, kita tidak boleh menerima honor narasumber dari peserta pemilu, pasangan calon atau tim kampanye. Yang perlu kita garis bawahi adalah honor narasumber dari peserta pemilu. Yang keenam, kita tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik uang, barang, jasa, atau pemberian lainnya secara langsung dari peserta pemilu atau peserta pilkada. Yang ketujuh, kita tidak boleh menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan kita sebagai penyelenggara pemilu untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan secara pribadi. Yang kedelapan, kita sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau bisa mempengaruhi hasil dari pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Yang kesembilan, kita juga sebagai penyelenggara tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, kendaraan lainnya untuk kepentingan pribadi. Nah, maka fasilitas jabatan tersebut harus kita gunakan untuk kepentingan kedinasan semata. Yang ke-10, tidak menjadi narasumber dalam kegiatan seperti peserta pemilu tanpa adanya surat permintaan resmi dari peserta pemilu. Nah, surat permintaan resmi ini harus ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, baru kita boleh menjadi narasumber. Jika tidak ada surat permintaan resmi dari peserta pemilu, maka kita tidak boleh menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah persetujuan menjadi narasumber tersebut ini harus diputuskan dalam rapat pleno komisioner KPU. 11, kita juga tidak boleh menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, artinya kita harus berhati-hati dalam menghadiri sebuah pertemuan, apakah pertemuan itu menyangkut dukungan terhadap salah satu peserta pemilu atau tidak. 11, memperlakukan peserta pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan, dan perbuatan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kita sebagai penyelenggara pemilu harus berhati-hati dalam berucap.
Jangan sampai ucapan kita ini bisa menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama di media sosial yang rentan dengan kontroversi atau ketidakstabilan politik. Yang ke-13 adalah tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, tim kampanye di luar kegiatan kedinasan lainnya. Yang keempat, kita tidak boleh menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi jabatan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU, sampai ke tingkat TPS. Artinya ketika kita menempatkan orang pada sebuah jabatan penyelenggara pemilu, ini harus bersifat objektif. 15. Menyatakan secara terbuka dengan rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman, dan laman KPU apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan peserta pemilu. 16. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi. 17. Memperlakukan calon peserta pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan. Dan yang terakhir adalah tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU sesuai dengan tingkatannya. Mudah-mudahan kita sebagai penyelenggara pemilu pada Pilkada tahun 2024 dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga kode etik dan kode perilaku kita sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.